Puji Tuhan, haleluya. Seri pembacaan The Purpose Driven Life hari ke-12, mengembangkan persahabatan dengan Tuhan. Dengan orang jujur, ia bergaul erat. Amsal 3 ayat 32. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Yakobus 4 ayat 8. Anda dapat sedekat yang Anda ingin dengan Tuhan. Itu pilihan Anda. Seperti persahabatan lainnya, Anda harus berupaya untuk mengembangkan persahabatan dengan Tuhan. Itu tidak akan terjadi secara kebetulan. Diperlukan keinginan, waktu, dan energi. Jika Anda menginginkan hubungan yang lebih akrab dan lebih dalam dengan Tuhan, Anda harus jujur membagikan perasaan Anda dengannya. Percaya kepadanya ketika ia meminta Anda melakukan sesuatu. Belajar mempedulikan apa yang dipedulikannya dan menginginkan persahabatan dengannya lebih dari segalanya. Saya harus memilih untuk jujur kepada Tuhan. Bahan pertama untuk persahabatan yang lebih akrab dengan Tuhan adalah kejujuran tentang kesalahan-kesalahan dan perasaan-perasaan Anda. Tuhan tidak mengharapkan Anda untuk menjadi sempurna, tetapi Ia sangat menghendaki kejujuran. Tidak seorang pun sahabat Tuhan dalam Alkitab yang sempurna. Jika kesempurnaan adalah persyaratan untuk persahabatan dengan Tuhan, kita tidak akan pernah menjadi sahabatnya. Untunglah karena anugerahnya, Yesus tetap menjadi sahabat orang berdosa. Dalam Alkitab, sahabat-sahabat Tuhan jujur dengan perasaan mereka, sering mengeluh, meragukan, menuduh, dan berbantah dengan Sang Pencipta. Tapi Tuhan kelihatannya tidak terlalu terganggu dengan keterbukaan itu. Ia bahkan mendorongnya. Tuhan memberikan kesempatan kepada Abraham untuk bertanya dan menantangnya tentang penghancuran kota Sodom. Abraham mendesak Tuhan tentang apa syarat yang diperlukan untuk menyelamatkan kota itu. Bernegosiasi dengan Tuhan dari 50 orang benar sampai hanya 10. Tuhan juga mendengarkan dengan sabar banyak tuduhan Daud tentang ketidakadilan, pengkhianatan, dan penyisihan. Tuhan tidak memenggal Yeremia ketika ia berkata bahwa Tuhan telah memperdayakannya. Ayub dibiarkan melepaskan kepahitannya dalam penderitaannya, dan akhirnya Tuhan membela Ayub karena ia jujur dan menegur teman-temannya karena mengatakan hal-hal yang salah. Tuhan berkata kepada mereka, "Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Baiklah, hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima." Dalam sebuah contoh yang mengejutkan tentang persahabatan yang jujur, Tuhan secara terbuka menyatakan rasa muaknya pada ketidaktaatan Israel. Ia memberitahukan Musa bahwa ia akan menepati janjinya untuk memberikan tanah perjanjian kepada bangsa Israel, tetapi ia tidak akan menyertai mereka satu langkah lebih jauh lagi di padang gurun. Tuhan sudah muak dan ia membiarkan Musa merasakan apa yang ia rasakan. Sebagai seorang sahabat Tuhan, Musa menanggapi dengan kejujuran yang sama. "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami
janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Dapatkah Tuhan menerima kejujuran yang begitu terbuka dari Anda? Pasti persahabatan sejati dibangun di atas keterbukaan. Apa yang mungkin tampak seperti kelancangan dipandang Tuhan sebagai kejujuran. Tuhan mendengarkan kata-kata yang sungguh-sungguh dari sahabatnya. Ia bosan dengan kata-kata klise agamawi yang dapat ditebak. Untuk menjadi sahabat Tuhan, Anda harus jujur kepada Tuhan, membagikan perasaan Anda yang sebenarnya, bukan apa yang Anda pikir seharusnya dikatakan atau dirasakan. Kemungkinan besar Anda harus mengakui kemarahan atau kepahitan yang tersembunyi kepada Tuhan dalam bidang-bidang tertentu kehidupan Anda, di mana Anda telah merasa kecewa atau diperdaya. Sebelum kita cukup dewasa untuk mengerti bahwa Tuhan memakai segala sesuatu untuk kebaikan dalam kehidupan kita, kita akan menyimpan kemarahan karena penampilan, latar belakang, doa yang tidak dijawab, luka-luka masa lalu, dan hal-hal lain yang akan kita ubah seandainya kita adalah Tuhan. Orang sering menyalahkan Tuhan untuk luka-luka yang disebabkan orang lain. Ini menimbulkan apa yang disebut William Backus sebagai keretakan tersembunyi dengan Tuhan. Kepahitan adalah penghalang terbesar bagi persahabatan dengan Tuhan. Mengapa aku mau menjadi sahabat Tuhan kalau Ia membiarkanku mengalami ini? Jawabannya tentu saja adalah menyadari bahwa Tuhan selalu bertindak untuk kebaikan Anda, walaupun itu menyakitkan dan Anda tidak memahami. Tetapi melepaskan kemarahan dan membuka perasaan Anda adalah langkah pertama ke arah kesembuhan, seperti yang dilakukan oleh begitu banyak orang dalam Alkitab. Beritahukanlah kepada Tuhan bagaimana tepatnya perasaan Anda. Untuk mengajarkan kita kejujuran yang terbuka, Tuhan memberikan kepada kita kitab Mazmur, panduan penyembahan, penuh dengan jeritan, kemarahan, keraguan, ketakutan, kejengkelan, dan gairah yang dalam disertai ucapan syukur, pujian, dan pernyataan iman. Setiap emosi yang mungkin timbul dituliskan dalam kitab Mazmur. Jika Anda membaca pengakuan emosional Daud dan orang lain, sadarilah bahwa seperti itulah yang Tuhan inginkan dari Anda dalam penyembahan kepadanya. Tidak ada perasaan yang disembunyikan. Anda dapat berdoa seperti Daud, "Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesakanku kuberitahukan ke hadapannya, ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku." Memang sangat melegakan ketika kita mengetahui bahwa semua sahabat karib Tuhan, Musa, Daud, Abraham, Ayub, dan yang lainnya pernah mengalami serangan kebimbangan. Mereka tidak menutupi perasaan mereka dengan kata-kata klise yang agamawi, tetapi justru menyuarakan perasaan mereka secara terbuka di depan umum. Menyatakan keraguan kadang-kadang ada langkah pertama menuju tingkat keakraban yang lebih tinggi lagi dengan Tuhan. Saya harus memilih untuk taat kepada Tuhan dalam iman. Setiap kali Anda percaya akan hikmat Tuhan dan melakukan apapun yang Ia katakan walaupun Anda tidak memahaminya, itu akan memperdalam persahabatan Anda dengan Tuhan. Biasanya kita tidak menganggap bahwa ketaatan adalah karakteristik persahabatan. Itu hanya berlaku untuk hubungan dengan orang tua atau majikan atau atasan, bukan dengan seorang teman.
Tetapi Yesus dengan jelas menunjukkan bahwa ketaatan adalah syarat bagi keakraban dengan Tuhan. Ia berkata, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Dalam bab terakhir, saya menunjukkan bahwa kata yang dipakai Yesus ketika ia menyebut kita sahabat dapat berarti sahabat raja dalam istana. Walaupun kumpulan orang ini mempunyai hak istimewa, mereka tetap harus taat kepada sang raja dan mematuhi perintahnya. Kita adalah sahabat-sahabat Tuhan, tetapi kita tidak berada pada tingkat yang sama. Ia adalah pemimpin kita yang penuh kasih dan kita mengikuti jejaknya. Kita menaati Tuhan bukan karena kewajiban atau ketakutan atau keharusan, tapi karena kita mengasihinya dan percaya bahwa Ia tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita mau mengikut Kristus karena rasa syukur untuk apa yang telah Ia lakukan bagi kita. Dan semakin dekat kita mengikutnya, semakin dalam persahabatan kita. Orang-orang yang tidak percaya sering berpikir bahwa orang Kristen taat karena keharusan atau rasa bersalah atau takut dihukum. Tetapi kebalikannya lah yang benar. Karena kita telah diampuni dan dimerdekakan, kita taat karena mengasihi, dan ketaatan kita membawa sukacita besar. Yesus berkata, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh." Perhatikanlah bahwa Yesus mengharapkan kita untuk melakukan hanya apa yang Ia lakukan dengan Bapa. Hubungannya dengan Bapa adalah contoh bagi persahabatan kita dengannya. Yesus melakukan apapun yang Bapa perintahkan kepadanya karena kasih. Persahabatan sejati tidak bersifat pasif. Persahabatan bertindak. Ketika Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi orang lain, membantu mereka yang miskin, berbagi apa yang kita miliki dengan orang lain, menjaga kehidupan kita tetap bersih, memberi pengampunan, dan membawa orang lain kepadanya. Kasih memotivasi kita untuk segera taat. Kita sering ditantang untuk melakukan hal-hal yang besar bagi Tuhan. Sebenarnya Tuhan lebih senang ketika kita melakukan hal-hal kecil untuknya karena taat. Mungkin hal-hal itu tidak terlihat oleh orang lain, tetapi Tuhan melihatnya dan menganggap itu sebagai tindakan menyembah. Kesempatan-kesempatan besar mungkin datang sekali saja dalam hidup, tetapi kesempatan-kesempatan kecil ada di sekitar kita setiap hari. Melalui tindakan sederhana seperti mengatakan kebenaran, bersikap baik, dan mendorong semangat orang lain, kita menimbulkan senyum di wajah Tuhan. Tuhan sangat menghargai tindakan-tindakan ketaatan yang lebih sederhana dari doa-doa, pujian atau persembahan kita. Alkitab berkata, apakah Tuhan itu berkenan kepada kurban bakaran dan kurban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada kurban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Yesus memulai pelayanannya pada usia 30 tahun dengan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dalam kejadian itu, Bapa berbicara dari surga, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Apakah yang dilakukan Yesus selama 30 tahun itu yang menyenangkan Bapa? Alkitab tidak menulis apa-apa tentang tahun-tahun yang tersembunyi itu kecuali sebuah kalimat dari Lukas 2 ayat 51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. 30 tahun yang menyenangkan hati Bapa itu diringkas dalam 3 kata, hidup dalam ketaatan.
Saya harus memilih untuk menghargai apa yang Tuhan hargai. Inilah yang dilakukan sahabat, peduli pada apa yang sahabatnya anggap penting. Semakin dekat Anda menjadi sahabat Tuhan, semakin besar Anda peduli tentang hal-hal yang Ia pedulikan, merasa sedih karena hal yang menyedihkannya, dan bersukacita karena apa yang membuatnya bersukacita. Paulus adalah contoh yang terbaik untuk ini. Agenda Tuhan adalah agendanya, dan gairah Tuhan menjadi gairahnya. Yang membuatku begitu terganggu adalah karena aku sangat peduli kepadamu. Inilah gairah Tuhan yang menyala di dalam diriku. Dan Daud merasakan hal yang sama. Gairah untuk rumahmu menyala di dalam diriku, sehingga mereka yang menghinamu adalah menghinaku. Apakah yang paling Tuhan pedulikan? Penebusan umatnya. Ia ingin agar semua anaknya yang hilang ditemukan. Itulah satu-satunya alasan yang membuat Yesus datang ke dunia. Hal yang paling berharga bagi Bapa adalah kematian anaknya. Hal kedua yang berharga adalah ketika anak-anaknya membagikan berita itu kepada orang lain. Untuk menjadi sahabat Tuhan, Anda harus mempedulikan semua orang di sekitar Anda yang Tuhan pedulikan. Sahabat-sahabat Tuhan memberitahukan teman-teman mereka tentang Tuhan. Saya harus menginginkan persahabatan dengan Tuhan lebih dari apapun yang lain. Kitab Mazmur dipenuhi dengan contoh-contoh keinginan ini. Daud dengan bergairah ingin mengenal Tuhan lebih dari segalanya. Ia memakai kata-kata seperti merindukan, menginginkan, haus, lapar. Daud mendambakan Tuhan. Ia berkata, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya." Dalam Mazmur yang lain ia berkata, "Kasih-Mu lebih berarti daripada hidup bagiku." Gairah Yakub untuk berkat Tuhan dalam hidupnya begitu besar, sehingga ia bergumul dalam debu semalaman dengan Tuhan dan berkata, "Aku tidak akan membiarkan Engkau pergi kecuali Engkau memberkatiku." Bagian yang luar biasa dari kisah itu adalah bahwa Tuhan yang begitu penuh kuasa membiarkan Yakub menang. Tuhan tidak marah jika kita bergumul dengannya, karena pergumulan memerlukan kontak pribadi dan membawa kita dekat dengannya. Itu juga adalah kegiatan yang bergairah, dan Tuhan suka jika kita bergairah karena Dia. Paulus adalah orang lain yang bergairah karena bersahabat dengan Tuhan. Tidak ada hal yang lebih penting. Itu adalah prioritas utamanya, fokus total, dan tujuan utama dalam hidupnya. Itulah sebabnya Tuhan memakai Paulus dengan luar biasa. Terjemahan Amplified menyatakan gairah Paulus yang luar biasa. Tujuan utamaku adalah agar aku mengenal Dia, sehingga aku mempunyai hubungan yang semakin dalam dan akrab dengannya, mampu mengenali dan memahami pribadinya dengan lebih dalam dan lebih jelas. Kebenarannya adalah Anda dapat sedekat yang Anda ingin dengan Tuhan. Itu pilihan Anda. Persahabatan karib dengan Tuhan adalah suatu pilihan, bukan suatu kebetulan. Anda harus dengan sengaja mencarinya. Apakah Anda benar-benar menginginkannya lebih dari segalanya? Seberapa berhargakah itu untuk Anda? Apakah cukup berharga dibandingkan hal-hal lainnya? Apakah itu seberharga dengan upaya mengembangkan kebiasaan dan keterampilan yang dituntutnya? Mungkin dahulu Anda pernah bergairah tentang Tuhan, tetapi sekarang Anda kehilangan gairah itu. Itulah masalah orang-orang Kristen di Efesus. Mereka telah meninggalkan kasih mula-mula mereka. Mereka melakukan segala sesuatu yang benar, tetapi karena kewajiban, bukan kasih.
Jika Anda baru melewati pengalaman ini, jangan heran jika Tuhan mengizinkan rasa sakit dalam kehidupan Anda. Penderitaan adalah bahan bakar untuk gairah. Perubahan memberikan dorongan kuat untuk perubahan yang biasa tidak kita miliki. C.S. Lewis berkata, penderitaan adalah pengeras suara Tuhan. Itu adalah cara Tuhan untuk membangkitkan kita dari kelesuan rohani. Masalah-masalah Anda bukanlah hukuman, melainkan panggilan untuk bangkit dari Tuhan yang penuh kasih. Tuhan tidak marah kepada Anda. Ia sangat mengasihi Anda dan Ia akan melakukan apapun yang diperlukan untuk membawa Anda kembali kepada persekutuan dengannya. Tetapi ada cara yang lebih mudah untuk menyalakan kembali gairah Anda untuk Tuhan. Mulailah meminta kepada Tuhan untuk memberikannya kepada Anda, dan teruslah meminta sampai Anda menerimanya. Berdoalah seperti ini sepanjang hari. Tuhan Yesus, lebih dari segalanya, aku ingin mengenal-Mu lebih dalam. Tuhan berkata kepada para tawanan di Babylon, jika engkau benar-benar ingin menumbuhkan aku dan menginginkannya lebih dari apapun, aku akan memastikan bahwa engkau tidak akan kecewa. Hubungan Anda yang paling penting. Tidak ada hal lain, sama sekali tidak ada, yang lebih penting dari mengembangkan persahabatan dengan Tuhan. Itu adalah hubungan yang akan kekal selamanya. Paulus berkata kepada Timotius, sebagian orang ini telah kehilangan hal yang paling penting dalam hidup mereka, tidak mengenal Tuhan. Apakah Anda telah kehilangan hal yang paling penting dalam hidup? Anda dapat memulainya sekarang. Ingatlah bahwa itu adalah pilihan Anda. Anda dapat sedekat yang Anda inginkan dengan Tuhan. Itu pilihan Anda. Hari ke-12, merenungkan tujuanku. Pokok renungan, aku dapat sedekat yang kuinginkan dengan Tuhan. Itu pilihanku. Ayat hafalan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Yakobus 4 ayat 8a. Pertanyaan untuk direnungkan, pilihan praktis apakah yang akan aku buat hari ini agar dapat semakin dekat dengan Tuhan? Puji Tuhan, haleluya.